rutin sih, karena itu selain melatih apa ya? Melatih kepekaan kita terhadap konteks. Makanya juga DDAP kan basicnya konteks ya, konsep. Itu juga membuat mahasiswa itu kayak mendapatkan perspektif yang berbeda dari cara mengajar. Tidak selalu seperti yang di kampus. Kalau di DDAP sendiri ini kan sering ikut kompetisi ya. Itu apa nggak menyita waktu kan? Pasti kan, wah kita harus kerja juga, kita harus kompetisi juga. Apakah itu memang sebenarnya salah satu untuk biar cepat terkenal di DDAP-nya, salah satu cara marketingnya di DDAP gitu mungkin ya kan? Nah, mungkin tuh gimana tuh ceritanya itu? Jadi DDAP itu punya target setiap tahun harus menyelesaikan satu kompetisi. Itu jawaban yang kerennya. Jawaban yang nggak kerennya, jadi kita lihat kalau nggak ada proyek ya kita bikin kompetisi, ikut kompetisi. Karena sempat juga satu tahun kita kerjain 2 kompetisi kan, jadi 2 kompetisi, 3 kompetisi gitu. Karena emang ya nggak ada proyek ngapain ya udah kompetisi. Lagian staff-staffnya di DDAP banyak yang menang kompetisi gitu. Iya, mereka sering menang kompetisi. Jadi mereka ada yang udah ke Cina, ada yang menang di Jerman. Jadi walaupun beberapa memang guide ya, saya ikut terjun dalam mengguide mereka. Misalnya dari mereka juga nanya-nanya kadang-kadang ke saya tentang gimana sih cara membedah tor ini gitu misalnya. Jadi saya ajarin gini gitu. Terus mereka aplikasikan, dapat 10 besar, dapat menang juara 1, dikirim ke Cina segala macam. Which is itu kayak kalau dari saya sih proud juga gitu. Jadi bukannya jadi iri atau gimana, tapi saya ngerasa bangga dengan mereka gitu. Jadi jangan salah, saya juga belajar dari mereka jadinya. Jadi kita tidak semua selalu jadi kayak gini ya perspektifnya mahasiswa sekarang gitu misalnya. Saya bisa melihat karena banyak mahasiswa juga kan di DDAP ada beberapa yang masih mahasiswa gitu. Kayak gini loh pengembangan mahasiswa sekarang. Kalau kita nggak tahu itu kan ketinggalan zaman nanti. Karena perkembangannya sekarang saya udah cepat banget itu teknologinya, wah udah keren gini gitu. Bandingkan dengan saya dulu tamatan S1 hasilnya kayak apa gitu. Tambahan pertanyaan ini dari aku. Di beberapa kesempatan juga DDAP suka membuka kesempatan workshop ya, ini ada critical context studio unit critical. Boleh tahu nggak kalau ini tuh latar belakang Pak Dirga bikin ini tuh apa? Prihatin karena pendidikan arsitek di Indonesia kah? Atau untuk melengkapi missing gap antara lulusan dengan spek yang harusnya ada saat fresh graduate melamar kerja atau gimana nih? Jawaban nggak jujurnya itu. Jadi untuk memajukan proses pendidikan di Indonesia. Tapi awalnya saya diajakin. Saya nggak tahu sebenarnya awalnya apa sih critical context ini gitu. Saya disuruh menggantikan salah satu master unit, jadi saya ikut aja dulu. Saya emang sukanya seperti itu sih. Jadi kalau ada kesempatan ya ikut-ikut aja. Terus lihat orang-orang ikut critical context ya orang-orang arsitek terkenal gitu. Banyak ada kayak Ara Studio, terus ada Devri juga, ada siapapun, dan foundernya itu Pak David Utama, which is itu kurator 2 kali dah. Kurator Indonesian Pavilion di Biennale udah 2 kali. Wah, at least ya kalau ikut kayak gini walaupun hasil kita nggak begitu bagus ya di awal. Saya belum tahu ini apa, tapi kita at least tahu orang-orang itu, kenal orang-orang itu. Nah, secara tidak langsung saya diajarin segala macam, banyak belajar ternyata di critical context itu terkait dengan pedagogi. Pedagogi sebelumnya saya bahkan arti pedagogi pun nggak tahu, itu ternyata tentang proses belajar gitu. Belajar pedagogi, cara belajar. Tapi akhirnya di tahun kedua saya mulai enjoy gitu. Asik juga nih gitu. Ternyata critical context ini seperti ini dan ketemu orang-orang ini. Akhirnya mulai berpikir ternyata ini bagus juga buat ternyata tujuannya ini buat pendidikan di Indonesia gitu. Baru nyadar dengan jawaban yang tidak jujur itu gitu. Akhirnya nyambung ke sana gitu. Karena konsep terakhir berarti. Iya. Jadi ini kelihatan banget kan flow-nya dari awal seperti itu gitu. Ternyata emang tujuan dari critical context itu tidak menyetarakan semua pendidikan di Indonesia gitu. Ini jawaban seriusnya. Jadi dalam artian gini,
Ketika kampus yang ada di Bali, di Semarang, di Bandung, di Jakarta, di Kalimantan, dimanapun itu, harusnya punya tema-tema yang berbeda. Dalam temanya itu spesifik. Misalnya kalau di Semarang ya ngomongin tentang adaptive reuse, ada tentang bangunan kolonial yang melindungi bangunan kolonial. Kamu belajar tentang bangunan kolonial, ya udah di Semarang gitu. Karena di sana memang ada objeknya, ada bendanya langsung. Kamu mau pengen bangun ini belajar tentang bangunan tradisional gitu, ya ke Bali aja kalau mau tradisional Bali gitu. Aku mau belajar tentang kultur dan pariwisata, ya ke Bali aja. Kalau aku mau belajar sembungan kayu, ya Kalimantan aja, di sana kan sumbernya kayu gitu. Jadi tema kita akan kaya banget dengan tema kampus ya, terutama kampus arsitektur di Indonesia. Maka dari itu pedagogi ini sebenarnya critical context workshop ini mulai membangun bibit-bibit seperti itu. Jadi dengan harapan mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan kita akan punya tema-tema kampus yang berbeda di seluruh Indonesia. Karena maka dari itu pedagogi itu di anggotanya ya nyebar itu. Ada dari Padang, Manado segala macam. Karena tujuannya adalah menggali konteksnya, critical konteks, kritis konteks sekitarmu. Ternyata tujuannya semulia itu. Jadi saya wow, ternyata ini ya tujuannya, baru tahu. Jadi ikut dulu harusnya. Terakhir baru tahu, oh ini tujuannya gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang saya malah itu jadi rutin ya per tahun. Dan saya pengennya emang terus rutin sih, karena itu selain melatih apa ya? Melatih kepekaan kita terhadap konteks. Makanya juga dari AP kan basicnya konteks ya, sedikit konsep. Itu juga membuat mahasiswa itu kayak mendapatkan perspektif yang berbeda dari cara mengajar. Tidak selalu seperti yang di kampus. Bahkan saya bukan background akademisi, jadi saya cuek aja gitu. Jadi kita nggak usah ikut kurikulum segala macam. Saya suka gaya saya ngajar seperti ini ya. Luarnya seperti itu bagusnya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.